Kalau untuk Smart ASN dan Smart Office yang dimaksud untuk di Kalimantan, di ibu kota yang baru nanti ini seperti apa sih Pak? Konsepnya Smart ASN itu seperti apa begitu? Ya kita mengikuti eh, apa ya standar ASN yang mendunia. Nah, kita jangan jangan hanya terpaku di tingkat lingkup regional Asia saja, tapi juga bagaimana ASN yang mampu beradaptasi dan cepat berkomunikasi, cepat mengambil keputusan, cepat mengambil kebijakan dalam skala internasional. Terutama dalam mengikuti perkembangan teknologi ya Pak? Iya, apapun ini kan kecepatan mengambil keputusan. Kecepatan lah, kecepatan itu kan saya kira yang kita inginkan. Coba Mas kalau ingat tahun-tahun 70-an kondisi BRI kita lah atau BNI kita. Itu kan orang ngantri mau nabung aja ngantri, mau ngambil tabungan aja. Nah, sekarang udah sistem ATM cepet. Kita mau transfer, kita mau nabung, kita mau ngirim kemana lewat online. Ada kemungkinan juga Pak Menteri. Iya. Ada kemungkinan tidak kalau nanti untuk mempercepat administrasi tanda tangan hanya perlu melalui digital saja Pak. Jadi semuanya sekarang cepat. Sudah mulai. Sudah mulai Pak. Sekarang sudah mulai. Daerah kayak di Provinsi Bali sudah semua begitu. Nah, kalau semua ada kan cepat. Orang mau ngurus KTP, ngurus surat pindah, ngurus apa kan cukup itu saja. Jadi makanya ini sudah menjadi pegangan utama. Apalagi kalau kita jujur, data Kominfo itu jumlah penduduk kita dan jumlah handphone yang beredar itu lebih besar jumlah handphone yang beredar. Berarti kan bisa satu orang punya 2 atau punya 3. Nah, tapi kan jangan hanya untuk WA, jangan hanya untuk Instagram saja, tapi untuk bagaimana kita bisa mengembangkan hal-hal yang lebih produktif. Demikian, Mas. Kalau dari Kementerian Bapak sendiri sudah siap Pak untuk pindah ke ibu kota baru Pak? Apapun siap atau tidak siap juga harus siap. Kita akan menginventarisir, misalnya nanti tahun 2024 jadi pindah. Ya, yang pensiun berapa? Kemudian yang mohon maaf mungkin tingkat aktivitasnya tidak bisa optimal karena sakit ya kami drop. Mana yang memang belum menguasai iptek ya kami latih. Ini kan roadmap-nya sudah ada ini. Berapa jumlahnya, berapa yang nanti akan diisi oleh baru sesuai keahlian, berapa yang nanti pensiun. Nah, ini kan nanti kita akan berkomunikasi dengan seluruh kementerian lembaga yang ada di Jakarta ini untuk mari saling menyeleksi. Karena ke depan akan ibu kota ini akan ya tadi ya, smart office-nya juga akan didukung oleh smart ASN dengan baik. Ya. Pandemi ini membuat kita semuanya terdampak, Pak. Dari segi ekonomi, kemudian juga dari kehidupan sosial, semuanya begitu terdampak, Pak. Yang termasuk kementerian-kementerian juga saat ini juga ada beberapa yang terdampak, bahkan merealokasi anggaran begitu ya, Pak ya. Apakah di Kementerian Bapak juga ada realokasi anggaran, Pak, untuk pandemi ini, Pak? Semua ya. Semua kementerian lembaga fokus gotong royong untuk membantu masyarakat. Kementerian kami separuh dipangkas, nggak ada masalah. Jangan salah ya, seperti BIN saja. Lembaga intelijen juga anggarannya oleh kepala BIN untuk beli masker, untuk rapid test, untuk membantu alat-alat kesehatan. TNI Polri juga mengurangi anggarannya untuk beli beras, langsung terjun Kapolseknya dan Rampelnya memberikan beras kepada masyarakat. Nah, ini semangat gotong royong ini muncul. Jadi nggak ada masalah. Tetap tugas-tugas pokok jalan. Tapi untuk hal-hal yang bersifat sosial, yang strategis BIN saja, bisa kok mengalokasikan anggaran yang besar untuk membantu masyarakat. Ini kan harus kita apresiasi. Pan RB juga sama, kamu dipotong separuh. Oke, yang ada mana yang bisa kita laksanakan, mana yang untuk rapid test anggota, mana yang untuk bantuan-bantuan sosial. Ya, kayak kemarin kami bisa memberi lewat dengan taspen tenaga medis yang meninggal dalam tugas bisa dapat 300 juta lebih. Ya. Ada baik dokternya maupun perawatnya, yang ASN ya, yang tidak ASN bisa lewat yang lain. Saya kira ini yang ingin terus kita bangun.
Iya, itu juga yang tadi mau saya tanyakan terkait dengan hal itu, Pak. Ada beberapa ASN yang mungkin terdampak COVID, begitu ya, Pak ya. Pasti akan ada santunan-santunan yang akan diberikan bagi ASN tersebut. Nah, tadi sudah Pak Menteri sampaikan begitu ya. Ada. Masih ya? Jadi jangan khawatir begitu ya, Pak ya, Ya. untuk memenuhi kebutuhan Jangan sampai hak-hak hak-hak canggung keluarga ke yang ditinggalkan ya. pusat maupun daerah. Ya. Semua Baik. berkontribusi semua. Baik, Pak Menteri, kalau ASN ini kan kita sebenarnya butuh banyak begitu ya Pak ya. Kemudian karena adanya kebutuhan yang banyak, ada juga didampingi oleh teman-teman honorer begitu ya Pak ya untuk bisa melakukan pekerjaannya. Ini kalau untuk peluang teman-teman honorer sendiri bagaimana Pak? Ada peluang tidak Pak untuk bisa menjadi ASN Pak? Begini ya, ukurannya kalau negara besar, penduduknya banyak, terus ASN-nya besar, beda. Nah, bagaimana ASN yang kecil tadi mampu menggerakkan, mampu mengorganisir. Mas silakan datang ke Singapura. Itu ASN hanya dimotori oleh 300 orang saja. Itu untuk sebuah negara ini. Korea Selatan. Nah, kita juga ingin ke sana. Harus semakin profesional. Nah, jadi saya kira tenaga honor ya tadi, silakan daerah mengangkat tenaga honor untuk tugas-tugas cleaning service misalnya, atau sopir, atau kebersihan, itulah. Dipisahkan mana yang ASN, mana yang honorer. Tapi juga yang honorer mendapatkan sistem penggajian sesuai dengan UMR. Kemudian ada fasilitas kesehatan maupun beasiswa buat anak-anaknya. Jadi saya kira ini yang ingin terus kita bangun. Jadi ASN yang kecil tapi mampu menggerakkan semua. Jadi kuncinya ada pada PPK, ada pada kepala-kepala daerah, ada kepada sekda-sekda daerah untuk bisa menggerakkan tadi satu komando jalan. Baik. Ini yang ingin kita inginkan, bagaimana arahan Pak Jokowi, tolong penyederhanaan birokrasi. Itu bukan memangkas, bukan membuang, bukan memensiunkan, ya tidak, tapi mempercepat proses pengambilan keputusan kebijakan. Yang tadinya lewat eselon 1, 2, 3, 4, 5, sekarang cukup di 2 eselon saja. Pola pikir struktur menjadi pola pikir fungsional. Penghasilannya juga sama dan mungkin bisa lebih. Ini yang saya kira ingin kita tekankan pada pemahaman reformasi birokrasi. Karena ini kalau reformasi birokrasi ini bisa cepat selesai, akan membantu semua sektor akan tergantung pada bagaimana kesiapan aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya TNI, Polri, pegawai BUMN, pegawai perbankan, dan sebagainya, untuk bisa ikut. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan dengan teman-teman yang ada di swasta.